What's the first thing that you have in mind when you hear the word vegan, vegetarian, or plant-based? For me, it's Berggrain. Although I'm not a vegan, I'm a huge fan of their brand and products. Berggrain adalah plant-based brand yang dibangun oleh Helga dan Max, vegan power couple, sejak November 2013. Mereka pertama kali membuka resto yang menyediakan menu berbasis nabati di Rempoa, dan sekarang udah punya 15 outlet di daerah Jabodetabek plus Bandung. Baru-baru ini mereka juga baru aja launching menu vegan yang merupakan hasil kolaborasi dengan Starbucks Indonesia dan Green Rebel Foods, sister company-nya Berggrain. Podcast episode kali ini merupakan rekaman dari Instagram Live-nya Klinomik dalam rangkaian acara Cuan Lestari Talks pada Agustus 2020 dan dimoderasikan oleh salah satu volunteer kami, Jason. I'm super grateful to Jason and Helga for having such an amazing conversations, and to Helga for sharing her experience in building a successful green business. I really do hope that you will enjoy this episode as much as I did. Hai semua, nama aku Helga. Aku adalah salah satu co-founder dari Berggrains dan Green Butcher Foods. Jadi Berggrains itu adalah healthy plant-based eatery yang specialize di makanan sehat yang rasanya enak dan 100% berbasis nabati. Dan Green Butcher Foods ini startup baru, sebenarnya sister company-nya Berggrains yang focusing on creating meat, tapi semuanya dari tumbuhan. Jadi kita bikin grilled chicken dan kita bikin beef chunks dan produk turunannya, tapi semuanya terbuat dari tumbuhan gitu. Jadi memang idenya adalah semua bisnis yang aku terlibat itu bisnis yang produknya sehat, ramah lingkungan, dan yang mengempower the community to live a healthier and sustainable lifestyle dengan harga yang quite affordable. Background gimana ya Kak bisa mulai Berggrains ini? Mulai Berggrains lumayan panjang nih, 7 tahun lalu. Aku tuh mulai Berggrains 7 tahun yang lalu. Jadi kan banyak teman-teman yang pikir tuh Berggrains kayak, wah kayaknya 3 tahun lalu gitu baru mulai, terus tiba-tiba langsung banyak cabang gitu. Tapi sebenarnya enggak. Sebenarnya kita tuh mulai 7 tahun yang lalu. Awalnya sendiri gara-gara aku itu punya passion terhadap healthy plant-based food barengan sama co-founderku namanya Max, yang adalah sekarang suamiku. Jadi kalau aku sendiri sih udah makan sehat dan vegetarian tuh dari sekitar 14 tahun yang lalu. Jadi umur 15 tahun itu aku punya beberapa, pokoknya dari kecil aku punya beberapa chronic health issue yang waktu dicoba pakai penyembuhannya pakai inilah ya medical gitu ya, medical treatment karena mamaku dokter. Terus nggak sukses gitu. Nah ternyata karena penyakit gue kan kronis, jadi sesuatu yang berhubungan sama lifestyle dan pola makan. Terus aku baca-baca buku, terus udah gitu ada beberapa buku yang rekomendasi pola makan berbasis nabati alami. Jadi waktu itu umur 15 tahun aku coba aja bener-bener berdasarkan informasi dari buku. Terus dulu kan Google belum terlalu common ya. Terus ya coba-coba lah gitu dalam error. Dalam 2 tahun penyakitku tuh berangsur-angsur sembuh gitu. Nah dari situ aku jadi passionate banget tentang healthy plant-based food. Terus kalau misalnya si Max partnerku itu, kalau dia sih sebenarnya journey-nya mungkin mulai dari 7 tahun yang lalu ya. Jadi dia tuh sebenarnya dulu kayak a big meat eater and junk food lover. Bener-bener maksudnya kayak tukang mabok yang habis itu makan junk food gitu, suka banget party dari zaman dulu. Terus waktu itu ada kayak life changing moment lah, dimana dia kayak lagi mencari sebenarnya passionnya dia tuh apa, terus dia coba banyak hal. Nah salah satu yang dia coba adalah dia tuh volunteer di raw vegan food restaurant di Amsterdam. Dan dari situ dia ngeliat banyak banget orang yang punya penyakit kronis kayak kanker, diabetes, dan lain-lain sembuh hanya dengan mengganti pola makan. Dan dari situ dia bener-bener intrik gitu, gila kok bisa ya orang-orang ini. Jadi dia waktu itu overnight tuh, bener-bener kemarinnya makan pork, aku ingat banget babi kecap. Besoknya dia bilang kayak gue mau vegan. And then he did it gitu overnight, dia vegan. 3 bulan dia turun 12 kilo. Jadi dulu tuh kalau teman-teman kenal Max sekarang, kan emang orangnya langsing tinggi gitu kan. Dulunya tuh dia overweight, dia 90 kilo tuh sempat dulu. Dan dalam 3 bulan habis dia dapat new plant-based diet, turun 12 kilo, sehat banget, energi levelnya naik. Dia kan selalu emang suka olahraga kan, basket sama kungfu juga jauh lebih tinggi endurance-nya. Nah dari situ sih, jadi kita berdua kan kayak sama-sama passionate tentang hal yang sama gitu kan. Terus ya udah kita brainstorm gitu, gimana caranya kita bisa mempromote healthy plant-based lifestyle ini ke mainstream crowd di negara kita berasal gitu ya, dari Indonesia.
tapi dengan cara yang nggak cuma apa ya ngejelasin isunya apa, tapi juga memberikan solusi gitu yang accessible. Karena kan selama ini orang siapa sih yang nggak mau makan sehat, siapa sih yang nggak mau berbuat baik buat lingkungan. Tapi kan mereka selama ini ngerasa nggak ada optionsnya gitu kan di Jakarta, terutama waktu itu gitu pas Burgerins baru mulai. Jadi waktu itu sih apa namanya that's the start lah of Burgerins. Mungkin kita transisi kali ya. Kan topik kita hari ini tuh ini kan sustainable. Problem lingkungannya tuh apa aja sih kalau di bisnis restoran? Restoran mostly problemnya dari supply. Jadi carbon footprint dari supply ya, produk-produk yang digunakan sebagai bahan makanan sama waste. Waste itu ada yang organik sama anorganik. Jadi organik itu sampah makanan, yang anorganik itu sampah packagingnya biasanya atau penggunaan plastik dalam operations. Nah, yang banyak orang nggak tahu, mungkin kalau plastik waste itu orang-orang sekarang aku lihat nih kayaknya animonya lagi tinggi ya. Banyak orang ngomongin tentang waste. Di perumahanku sendiri lagi ada gerakan zero waste. Seneng banget deh pokoknya aku ngelihatnya bahwa tinggi banget lah awareness. Mungkin karena ini juga ya kita abis banyak dapat berita kan di Bali lautan kita udah penuh sampah dan lain-lain. Terus government di Indonesia di Jakarta baru keluarin larangan untuk pakai plastik bag. Jadi all these things membuat orang discussing gitu kan tentang wah bahayanya waste dan how much are we wasting all this time gitu. Nah yang banyak orang nggak pikirin dan nggak tahu adalah informasi mengenai supply. Jadi kalau misalnya kita ngomongin tentang carbon footprint dari supply itu ada dua sih yang kita perlu tahu. Yang pertama tuh animal based versus plant based sama local versus imported product. Nah banyak banget orang nggak tahu bahwa produk berbasis nabati itu menggunakan carbon footprint dan polusinya, greenhouse gas emission-nya ya, dari produksi makanan tersebut 10% dari animal base. Jadi kita tuh menghemat 90% carbon footprint bila kita menggunakan bahan-bahan nabati. Di mana Indonesia tuh sangat kaya akan bahan-bahan nabati yang enak dan murah dan beragam gitu. Nah itu jadi itu that's one big thing lah ya. Karena kalau ngomongin dari carbon footprint, kita bisa slash 90% carbon footprint hanya dengan menggunakan bahan nabati. Nah, terus yang isu kedua adalah yaitu si local sama import. Kalau ini orang udah lumayan tahu lah, eating local and seasonal is always good, ya kan? Karena kita energi yang dibutuhkan untuk transporting itu berkurang jauh kalau kita dibanding kita import. Dan ada aspek economic empowerment ke local community kan, ke farmers gitu. Kalau misalnya kita import kan, we don't know kita beli dari siapa. Mungkin itu orang-orang perusahaan gede yang udah tajir tanpa kita beli. Cuma kalau misalnya kita beli produk yang locally grown, apalagi kalau kita tahu petaninya siapa, kita bayar fair trade, itu kita memberikan direct economic empowerment ke mereka. Dan itu berhubungan banget sama sustainability dari lingkungan ya, karena hanya orang-orang yang financially udah empowered baru bisa bikin lingkungan. Kamu nggak akan, jarang banget lah kamu nemuin orang yang struggling financially tapi mereka punya hati dan pikiran untuk mikirin sustainability lingkungan. Mereka kan masih mikirinnya keberlanjutan diri gue dan keluarga gue gitu. Iya banget. Iya sebenarnya kayak di Indonesia tuh makanan tradisional banyak banget nggak sih sebenarnya plant based. Gado, ya actually nggak boleh kan nggak sadar seperti itu kan. Banget. Dan kalau kita ngomongin jajanan pasar, dessert kita zaman dulu tuh pakainya coconut milk loh, bukan dairy. There is a reason kenapa kita pakai coconut milk, karena itu abundance di Indonesia, harganya murah dan jauh lebih ramah lingkungan dibandingin pada saat kita akhirnya switching pakai banyak produk susu gitu. Helga bisa ngomong lebih jauh nggak tentang misalnya kayak land use di agriculture sama animal agriculture? Boleh. Jadi kalau misalnya kita ngomongin carbon footprint, untuk mempersimpel lah ya, kita benar-benar pakai bahasa awam yang gampang dimengerti gitu. Ada 4 aspek yang biasa kita lihat kan. Yang pertama tuh land use atau penggunaan lahan. Karena kan bumi ini kan lahannya nggak bisa berkembang. Kita punya lahan segini, jumlah orang kita makin banyak, gimana caranya kita bisa memenuhi kebutuhan dengan lahan yang nggak bisa bertambah. Itu kan one big thing. Kalau misalnya kita udah overpopulated dan kita consume, ya pokoknya penggunaan lahan is a big thing. Kedua adalah produksi emisi efek rumah kaca kayak karbon dioksida, terus gas metan dan lain-lain. Terus yang ketiga, iya bener Mas Raymond, kayaknya ini nih berapi-api banget habis nonton dokumenter pasti. Penggunaan air. Nah, air itu kan juga resources yang sangat precious. Banyak orang di rural area nggak punya akses ke air bersih. Kalau buat kita, mungkin di orang kota, kayak kita we take it for granted. Penggunaan air itu gede, dan yang keempat adalah waste dari food production. Nah, kalau kita ngomongin land,
Kalau ngomongin sapi sama mushroom lah yang biasanya bisa menggantikan sapi, penggunaan lahan sapi itu 10 kali lipat penggunaan lahan kalau kita bikin jamur yang bisa kita turn into plant-based beef gitu kan. Itu dari land use-nya gede banget. Jadi beef itu yang paling banyak ngambil lahan. Jadi sekarang tuh 70% dari total lahan agrikultur di dunia itu kita pakai buat peternakan hewan, di mana setengahnya kita pakai untuk mereka tinggal, setengahnya kita pakai untuk menumbuhkan tanaman untuk mereka makan. Kebanyakan soy, corn, wheat. Nah, kalau 3 makanan ini nggak kita kasih ke hewan, kita kasih langsung ke manusia, kita bisa memberikan makan 4 miliar penduduk tambahan. Jadi kita surplus, kan kita sekarang 7 miliar penduduk, 8 ya, 8 miliar penduduk. Kan 2050 kita bakal 11 miliar. Kita bisa ngasih makan 11 miliar penduduk di tahun 2050 kalau semuanya berbasis nabati. Tapi kita nggak akan bisa, kita akan punya problem feeding the world 2050 nanti kalau misalnya kita semua masih relying on animal protein as much as we do today. Gitu. Mungkin kita nggak semua orang bakal perlu 100% going plant based, tapi definitely untuk bisa mencukupi kebutuhan kita, orang tuh mungkin bisa makan meat palingnya cuma 10% dari total plate lah. Gitu, which is a lot less ya daripada sekarang. Kalau sekarang kan orang umumnya makan animal protein tiap makan. Kalau nanti itu bakal mahal banget harganya, jadi nggak mungkin. Dan planet kita nggak punya enough resources untuk feeding animal people who eat animal products every day gitu. Nah, itu yang pertama tuh dari land use. Terus kalau chicken tuh rasionya kayak 1:8 lah. Chicken itu menggunakan 8 kali lipat soy. Yang kalau soy kan kita bisa bikin texture mirip chicken. Nah, yang kedua dari segi emisi gas efek rumah kaca. Jadi kan total, kita kan selalu mikir gerakan hijau itu adalah gerakan biking ya, ngurangin penggunaan mobil. Nah, ternyata semua sektor transportasi, kita ngomongin mobil, kapal, pesawat, dijadiin satu, kontribusi ke gas efek rumah kacanya secara global itu 13%. Animal agriculture on the other hand itu dari 18% sampai 51%. Ada beberapa data point yang beda. Tapi yang sama adalah mereka sektornya itu lebih banyak memberikan polusi dibandingkan all the transportation sector combined. It's a big thing ya. Aku pas pertama kali baca report dari UN tentang itu tuh aku super shock. Kayak gila, gue nggak pernah mikir apa yang gue makan lebih impactful terhadap polusi udara gitu kan. Siapa yang, who would have thought, right? Cuma teman-teman yang tertarik baca, aku rekomen banget baca UN punya report tahun 2010 namanya Livestock Long Shadow. Semua yang aku share hari ini itu kalian bisa baca di situ basis datanya. Terus kalau water use untuk membuat beef burger, satu beef burger itu kita butuh 660 galon air, which is itu jumlah air yang kita pakai buat mandi selama 2 bulan. Banyak banget, massive. Kalau misalnya kita bikin burger patty yang mushroom, itu kita pakai hanya 10% dari total air yang diperlukan untuk bikin beef burger. Dan yang terakhir waste. Jadi pollution dari animal agriculture tuh biasanya dari poo, dari urinnya, sama dari ini. Jadi mereka tuh urine sama poo-nya itu mengandung antibiotik yang mereka sangat sekarang banyak banget lah yang udah semua factory farm itu pasti pakai antibiotik gitu kan. Nah, itu mengotori juga, mempoli juga air di lingkungan sekitar peternakan hewan tersebut. Makanya biasanya tuh kalau peternakan hewan masif di lingkungan sekitar airnya udah nggak bisa dikonsumsi sama penduduk. Kalau dikonsumsi bakal membuat penyakit. Nah, secara garis besar, maksudnya biar gampang ngebayangin ya, semasif apa sih skalanya gitu. Peternakan sapi untuk perah susu yang isinya 2.500 sapi, itu sampahnya sama kayak kota kecil yang isinya 400.000 penduduk. Jadi bayangin, 2.500 sapi equal to 400.000 penduduk manusia gitu. In terms of waste gitu. Jadi it's massive sih, it's massive. Dan makanya kalau misalnya kamu mungkin ngikutin environmental journal sekarang sama environmental movement sekarang, hampir semua environmental organization yang gede kayak Greenpeace, WWF, mereka udah menyuarakan mungkin solution to climate change itu nggak semahal dan sejauh dan se-complicated yang kita pikir. Harus pakai solar panel semua segala macam. It's as simple as changing what's in our plate gitu. Jadi ternyata apa yang kita makan tiap hari itulah yang berkontribusi terbesar ke climate change. Kalau balik ke tentang sustainability, di movement yang sekarang kan kayak misalnya cow farmers gitu, banyak yang bilang kalau apa ya namanya, free range sama grass fed tuh lebih bagus. Kalau menurut kakak tuh gimana? It's a very good question, dan I wish aku ditanya setiap aku ngomongin tentang sustainability, I wish this is the question that I get.
Karena aku pun sempat mempertanyakan itu dan aku sama suamiku lumayan research dalam tentang ini. So, fair trade sama grass fed itu produce healthier meat. That is correct. Jadi mereka kan free of antibiotics, free of hormones, terus udah gitu biasanya mereka lower fat. Dan apalagi kalau misalnya benar dilakukan, mereka diperlakukan dengan baik, biasanya itu mereka punya less stress hormones yang akan tertranslate ke kayak better quality gitu. Tapi kalau kita ngomongin sustainability, unfortunately grass-fed sama free range itu lebih boros lahan. Jadi kalau misalnya sekarang kita semua ini kan, jadi gini loh, factory farm itu dibuat untuk membuat gimana caranya daging se-efficient mungkin secara resources dan semurah mungkin. Jadi secara lahan mereka menang karena mereka bayangin factory farm itu kamu dalam satu lahan kecil bisa empet-empetin banyak banget binatang. Kalau free range atau grass-fed kan harus banyak. Nah, kalau misalnya kita semua nih di dunia yang sekarang makan daging, kita ganti ke grass-fed atau free range, kita butuh 4 bumi. So, jadi kayak, apakah healthier? It is healthier. Apakah sustainable? It's not. Unfortunately, factory farm animal itu lebih sustainable dibandingkan grass-fed sama free range chicken. Karena lahan kita tuh terbatas, gitu. Oke. Iya. Nih, ada yang nanya nih, Kak. Mbak Helga, selain kesehatan, Burgerins ada riset hubungan ternak dengan lingkungan kah? Dampaknya pada perubahan iklim sehingga Burgerins lebih pilih bahan nabati lebih ramah lingkungan. Boleh banget. Jadi apakah aku yang melakukan riset? Tidak. Tapi aku sama suamiku membaca banyak banget riset tentang ini. Jadi kalau misalnya research yang udah ada, itu yang pertama yang aku tahu yang ngomongin tentang hubungan ternak sama perubahan iklim adalah si livestock long shadow. Itu namanya reportnya, diproduksinya sama FAO, jadi Badan Pangan Internasional dari PBB. Dan itu menjadi kayak apa ya, itu tuh yang nge-trigger banyak sekali research science setelah itu tentang animal agriculture. Nah, jadi itu menurut aku research yang harus kalian baca kalau tertarik. Nah, kalau kalian malas baca paper, karena itu long banget, dan sama kedua, satu lagi kamu ini deh, cari namanya Lancet Eat Planetary Health, Planetary Diet by Eat Lancet. Nah, itu kalian juga bakal banyak banget dapat citation, terus udah gitu udah dikompil sama mereka jadi research yang gampang yang jelasin kenapa peternakan hewan itu salah satu sektor yang paling merusak lingkungan dan what it means to eat sustainably. Jadi mereka di situ kasih option. Kamu bisa go 100% plant-based atau kalau enggak, kamu bisa pilih satu piring. Maksimum kalori kamu dari animal itu 10%. Itu adalah sustainable diet kalau kita ngomongin semua orang adopsi pola makan yang seperti itu gitu. Jadi itu it's very interesting. Nah, tapi kalau kamu malas baca research, nonton aja dokumenter udah banyak. Dokumenternya itu yang aku the one that moved me itu Cowspiracy. Cowspiracy itu ada di Netflix kok seingat aku. Terus udah gitu Game Changers itu yang lebih baru, dia fokusnya lebih health sama athletic performance, tapi ada sedikit coverage tentang sektor peternakan. Terus udah gitu Before the Flood itu banyak ngomongin aspeknya, nggak cuma peternakan tapi ada sama Racing Extinction. Itu 4 dokumenter favoritku yang menurut aku gampang ditonton, terus memberikan penjelasan tentang masalahnya dan yang paling penting memberikan solusi. Karena kan kadang-kadang kalau kita ngomongin masalah tanpa ngasih solusi kayaknya depresif banget gitu kan. Jadi kalau ini tuh mereka film-film yang meng-highlight the solutions that we can take as an individual gitu. Okay. Gitu. Jadi kalau ngomongin riset itulah yang aku baca. Tapi perjalanannya gimana? Awalnya karena iseng sih. Jadi awalnya tuh ya memang karena passion ya. Aku sama suamiku kan punya passion tentang lingkungan. Jadi memang hobi kita salah satunya kalau ngedate dulu tuh adalah nonton dokumenter tentang lingkungan. Nah, dari situ macam-macam kan. Jadi nonton dokumenter ini, terus kita kan baca websitenya. Oh, researchnya ini. Terus kita going to the research. Satu-satu kita baca. Karena kita pingin, maksudnya sebelum kita promoting something, kita mau tahu itu evidence-based nggak? Karena kan aku juga ngerasa, apalagi Max kan nutritionist yang sering ngomong di publik gitu. Jangan sampai kita kasih informasi yang kita nggak di backup sama science dan data. Gitu kan. Karena, to be very honest, unfortunately, I think di Indonesian banyak banget influencer ngomongin suatu fakta yang nggak di backup sama data. Tapi orang percaya, cuma kan itu menyesatkan ya menurut aku. It's deceiving gitu, it's deceiving the public, dan menurut aku itu kita kayak personal responsibility. You only share yang kita tahu persis itu bener-bener di backup sama data, sama jurnal ilmiah lah gitu. Kak Helga tadi sempat singgung coconut milk. Kalau googling kan keluarnya santan kan. Kayak menurut Kak Helga tuh kayak gimana tentang kesehatannya? Baik, ini juga ini satu mitos yang aku tuh kayak nggak ngerti siapa yang nyebarin pertama. Jadi gini, kolesterol itu tidak pernah ada di dalam sumber nabati.
Oke, jadi kolesterol itu adalah hanya ada dari sumber hewani. Nah, kalau sumber nabati itu biasanya fat yang berbahaya adalah hydrogenated fat, yang adalah oil dengan titik didih rendah yang digodok dalam panas tinggi, terus membuat dia menjadi saturated fat. Tapi kolesterol itu hanya ada di animal product, nggak ada di nabati. Dan ini kamu bisa, ini udah banyak banget jurnal ilmiahnya, dan bahkan dokter-dokter yang ngomong tentang ini gitu. Jadi jawabannya kayak gitu, santan tidak mengandung kolesterol. Tapi santan itu kalau dipanaskan berlebihan, dia tuh memang jadi berubah. Fatnya tadinya fat baik jadi fat jahat. Nah, untuk meminimasi itu, jadi pastikan kalau misalnya pakai santan tuh sebisa mungkin panasinnya bentar, dan jadi kalau misalnya masak tuh kamu taruh santan terakhir. Jadi misalnya udah matang, terus udah gitu kamu tinggal taruh di terakhir tuh tambahin santan, misalnya bikin apa, gulai tempe gitu ya. Habis itu baru kamu aduk. Jadi kalau bisa dia nggak overly cook gitu. Jadi kolesterol berhubungan banget sama animal product. Actually source-nya dari animal product. Yang banyak nggak tahu kan salah satu source kolesterol tertinggi ayam. Gitu. Jadi kalau kamu makan ayam sama santan, terus kamu kena kolesterol, jangan nyalain santannya. Cek dulu ingredient apa lagi yang kamu makan yang actually adalah a bigger source of cholesterol. Gitu. Sama ikan tuh kolesterol juga tinggi. Oke, kalau gitu kita balik ke sisi bisnisnya kali ya. Food scraps gitu misalnya, terus sama dari plastik, itu tuh kayak gimana ya? Oke, jadi kita itu kan sampah kita tuh ada sampah makanan daripada saat proses kita bikin di central kitchen, ada sampah makanan yang nggak bersih dari tamu, maksudnya tamu nggak habisin. Terus ada sampah plastik yang ada di central kitchen sama di operations outlet, dan ada sampah plastik yang customer misalnya beli melalui delivery gitu ya, melalui delivery jadi packaging. Nah, yang kita manage currently itu yang ada di Central Kitchen sama di outlet kita di Bandung. Jadi kalau kayak di Central Kitchen, kita pisahin sampah kita dari organik, paling banyak organik ya. Terus dari gitu anorganiknya ya mungkin bekas-bekas packaging gitu, plastik. Nah, itu kita kirim ke waste management partner kita untuk masak sampahnya. Jadi yang organik jadi pupuk, yang anorganik jadi kayak bahan untuk menjadi eco-brick. Gitu. Nah, tapi memang sebelum step mengolah sampah, sebenarnya yang kita lakukan pertama waktu itu adalah kita reduction of waste. Jadi kita bikin resep itu gimana caranya supaya seluruh bahannya itu dipakai. Jadi kalau bisa kan step pertama kalau ngomongin sampah kan, pertama lu jangan nyampah dulu. Kalau lu udah nyampah baru lu proses gitu kan. Nah, step pertama yang kita lakukan adalah kita tuh ngurangin waktu itu sampai 20% food waste kita dan plastik packaging kita dengan mengubah SOP di kitchen. Habis itu baru kita proses. Di Bandung juga sama, di outlet Bandung kita tuh kita pakai waste management partner juga. Dan si pupuknya itu kita pakai lagi ke di pertanian organik yang kita kerjasama gitu. Iya. Mungkin bisa share sedikit tentang gimana cara. Jadi kalau misalnya kayak beberapa jenis, misalnya kayak wortel, celery, jamur yang kita nggak pakai bagiannya, itu kita masukin jadi stock, jadi veggie stock. Terus kalau misalnya kita kayak bikin, kita kan punya potato chips, nah ujung-ujungnya tuh nggak bisa kita pakai, itu kita turn into dessert ujung-ujungnya gitu. Terus banyak sih, pokoknya kayak cara kita cutting juga yang memastikan kita nggak banyak waste. Jadi kan kalau di restoran ada cuttingnya yang certain cutting yang membuat misalnya bagian tengahnya tomat nggak bisa dipakai. Nah kalau kita mengurangi sistem yang seperti itu. Bahkan kalau kita actually ada sedikit creativity lah. Jadi buat kayak bahan-bahan yang sayur yang kita emang nggak pakai dan kita buang, tapi actually nutritious, itu sama tim kita diminum sebagai jus. Jadi kayak tomat lah contohnya, tengahnya kan kita nggak bisa pakai tuh kalau di salad kita. Nah itu sama tim kita dipakai jadi jus gitu. Lumayan lah buat naikin mereka vitamin C mereka dengan cara yang sangat murah gitu kan. Iya. Banyak lah, banyak. Jadi intinya itu hanya butuh creativity sih menurut aku kalau misalnya kita mau ngomongin kayak waste reduction. Sama ini satu lagi mungkin plastik. Jadi untuk kita ngurangin plastik sekali pakai ya sebisa mungkin kalau kita bisa pakai kayak bulk container gitu, ya kita pakai bulk container. Mungkin kita move to working culture-nya kali ya. Kan kalau Boleh. di Burgerins itu kan kadang di beberapa interview lain kayak disebut social enterprise. Nah, social enterprise itu sebenarnya apa sih? Social enterprise itu perusahaan sosial lah, translation-nya gitu. Cuma pretty much what it means adalah bisnis yang bisnis modelnya itu mengembed memasukkan impact ke dalam bisnis model, sehingga ini agak beda sama CSR. Jadi kan kalau misalnya traditional company yang punya CSR adalah company-nya nggak punya impact saat mereka operate, nggak punya social impact that much lah ya, nggak punya impact setinggi itu dalam saat mereka operate, tapi mereka bikin profit, and then profitnya mereka kasih certain percentage sebagai CSR budget.
gitu kan. Itu traditional company. Nah, kalau social enterprise itu di bisnis modelnya di-tweak. Contoh, misalnya kalau yang Burgerins lakukan, kita kan pertama dari product creation dulu. Product creationnya gimana caranya membawa manfaat kesehatan dan ramah lingkungan gitu, sebagai alternatif ramah lingkungan. Terus dari sourcing, kita 50% bahan itu kita source directly dari farmers dengan harga yang layak. Sehingga setiap terjadi penjualan, impact-nya terjadi. Kita membantu petani setiap kita menjual barang gitu. Jadi itu social enterprise itu adalah yaitu bisnis modelnya tuh part of the business model is impact-nya tuh udah dimasukkan ke dalamnya gitu. Jadi mau kita profitable atau enggak, saat terjadi penjualan atau terjadi operations, impact terjadi. Karena cara Burgerins itu manage these two sometimes kayak apa ya? Ide yang bertolak belakang gitu, kadang kita harus neken profit buat social change atau enggak social change-nya ditekan buat profit. Itu gimana cara Burgerins handle challenge kayak gini? Jadi kalau misalnya traditional business, mungkin kita selalu memilih ya, antara kita mau doing more impact atau kita mau getting more profit. Karena terpisah. Kalau misalnya social business, pada saat kamu jualan, basically kan impact-nya terjadi dengan sendirinya gitu. Nah, cuma memang yang banyak orang gak omongin adalah gini, kalau kita mau masukin impact ke dalam business model, kebanyakan itu either lebih susah dilakukan, jadi secara operations lebih kompleks. Contoh, aku sebagai restoran, aku memanage sampahku. Jauh lebih kompleks dibandingin restoran yang sampahnya langsung dibuang aja ke TPA, ya kan? Kan ada di effortku ini, ada orang yang aku harus dedicate untuk ngurusin ini. Ada opportunity cost, otakku mikirin sampah, harusnya aku mikirin jualan gitu misalnya. Jadi memang ada certain resources yang kita harus kasih lah untuk memberikan, untuk melakukan impact ini di dalam business model. Yang kedua, memang a lot of times, pasti ada certain percentage of margin yang kita compromise. Contoh, kalau kayak Burgerins, aku kalau beli langsung dari petani, harganya itu lebih mahal dibanding kalau aku beli dari supplier gede. Dan quality control yang harus aku lakukan untuk supplier kecil-kecil itu jauh lebih kompleks dibandingkan aku misalnya ngambil dari supplier gede. Kalau dari supplier gede kan quality control mereka udah jauh lebih bagus. Kalau aku ngambil dari artisan, quality controlnya kompleks banget. Maksudnya mereka itu kan karena UMKM, banyak juga yang gak lolos QC, kita harus kasih tahu mereka. Jadi a lot more complex, a lot more resources lah need to be spent. Jadi dan untuk mendapatkan profit margin yang sama, misalnya dengan industri yang sama ya, kayak restoran Burgerins sama restoran lain, yang bisnis modelnya nggak ada impact-nya. Untuk mendapatkan healthy profit margin, effortku jauh lebih gede gitu. Nah, tapi apakah itu impossible dilakukan? Sama sekali enggak. It's doable. Cuma memang kita butuh creativity dan butuh persistence untuk memastikan bahwa dengan bisnis model yang lebih kompleks, tapi dengan challenge yang lebih banyak gitu kan, kita tetap bisa sustain the business and actually thrive gitu. Jadi untuk make sure apa namanya quality control dari supplier itu gimana ya? Kan soalnya kalau organic farming kan apa ya hasilnya mungkin lebih fluktuatif dan terutama kalau kayak Burgerins makanya dari farmers yang lebih kecil itu kan pasti apa ya hasilnya berubah-berubah gitu. Itu gimana cara manage-nya? Kita ada quality control team dedicated di Central Kitchen. Jadi begitu barang masuk, memang mereka ada certain checklist ya. Jadi standarnya yang harusnya datang seperti apa, yang nggak datang seperti apa, dan tentunya ada variasi. Nah, kalau misalnya organik, memang kita harus variasinya banyak gitu. Jadi kita harus menerima bahwa kadang-kadang mungkin bentuknya sedikit beda, ukurannya sedikit beda, mungkin kadang-kadang lagi bagus banget, kadang-kadang ada bolong-bolong, ulet, yang memang harus diterima gitu. Dan itu kreativitas kita, misalnya yang bolong-bolong mungkin bikinnya jadi smoothies. Kalau yang bagus banget dipakai jadi salad. Jadi memang dari kita tuh ada extra step untuk mikirin hal-hal tersebut. Terus ya karena suppliernya jadi banyak, kita tuh ada 35 supplier gitu kira-kira ya. Jadi kayak mie lontar, misal ada quality control problem ya kita harus kasih tahu si vendor kita gitu dan minta mereka untuk improve. Biasanya kita kasih rekomendasi juga. Kalau misalnya masalahnya kayak kok di mie lontar lu ada kayu. Nah, berarti kita tanya proses kamu gimana? Gimana cara kamu bisa eliminate kayu dari line production kamu gitu. Jadi in a way kita bantu kasih rekomendasi juga lah gitu ke mereka untuk mereka bisa naikin quality-nya. Gitu sih, jadi memang ditanya lebih ribet atau enggak, definitely lebih ribet gitu. Tapi menurut aku worth it untuk dilakukan. Kayak mungkin jadi sama-sama berkembang kali ya. Jadi Burgerins yang untung, mereka juga untung kan pasti. Nah, dalam pengumpulan bahan baku yang sehat dan memberikan banyak impact, apakah termasuk memilih penggunaan bahan seperti minyak yang sustainable dengan sertifikat tertentu, misalnya RSPO? Oke, kalau kita minyak pakainya coconut oil sih, jadi kita nggak pakai palm oil. Meskipun aku tahu kalau kamu harus pakai palm oil, RSPO is definitely better than the non-certified gitu kan. Tapi kalau kita memilih pakai coconut oil untuk alasan kesehatan dan untuk memastikan bahwa kita nggak berkontribusi ke sektor
yang apa namanya ya terkenal dengan deforestasi lah di Indonesia gitu kan. Terus yang kedua, kalau misalnya organik, kita cari yang pakai sertifikasi atau enggak, kita campur. Jadi ada yang memang kita pakai yang udah ada sertifikasinya, tapi ada beberapa UMKM mereka aja nggak tahu cara mereka bisa dapat certification itu seperti apa, dan they're too small untuk bisa dapat certification itu karena lumayan mahal. Nah, jadi kita campur. Nah, tapi kalau yang nggak pakai sertifikasi, kita sistemnya peer referral. Jadi kita pastikan kita hanya kerja sama partner yang udah pernah dipakai di teman-teman kita dan udah dapat apa peer review bahwa mereka memang produknya oke gitu. Kalau Burgreens nentuin packagingnya tuh gimana ya? Kayak misalnya buat take away atau kayak Gojek gitu segala macam itu gimana ya? Kita ngurangin single use plastic as much as possible. Jadi kayak dimulai dari kantongnya dulu ya. Kita tuh pakainya cassava bag sama paper bag. Karena kan pemerintah sekarang nggak bolehin cassava bag karena mereka nggak terlalu familiar sama teknologinya. Jadi ya itu kita dua yang pakai ya. Jadi nggak pakai plastic bag. Dan itu udah lumayan lama sih, dari kayak 4 tahunan lah. Terus cutleries, kita nggak pakai plastic cutleries, kita pakainya yang compostable wooden cutlery. Jadi ya orang bisa apa namanya langsung masuk kompos aja di tanah gitu. Terus nah kalau misalnya paper box sama plastik botol gitu ya. Kalau paper box kita sebisa mungkin cari yang liningnya wax bukan plastik sebisa mungkin. Terus tapi ada memang kita masih pakai single use plastik yang kayak misalnya buat kuah dan lain-lain yang memang nggak bisa pakai kertas gitu. Unfortunately, eco-friendly packaging masih ada limitation dan harganya masih sangat mahal gitu kan. Terus yang kedua, nah botol plastik ini interesting. Dulu tuh aku pakai botol kaca. Terus udah gitu pas aku pakai botol kaca kan aku collect lagi tuh sampahnya, jadi aku bikin promo gitu kalau misalnya customer balikin botol kaca kita kayak kasih mereka diskon lah for the next purchase gitu. Nah, ternyata botol kaca itu susah nyari pemulung yang mau ambil untuk mereka jual dan proses lagi. Karena ternyata teknologi untuk recycling kaca itu mahal banget di Indonesia. Sedangkan teknologi untuk recycling plastik itu lebih murah dan ada di mana-mana. Nah, jadi karena itu akhirnya kita memilih untuk pakai plastik bottle karena ternyata recyclability-nya lebih tinggi di Indonesia. Kalau di luar negeri mungkin beda. Cuma di Indonesia plastik botol itu lebih banyak yang apa namanya recycle lagi. Tapi kuncinya memang harus dibersihin gitu. Jadi udah gitu kita jadi makanya melihat pros and cons-nya. Plus kalau aku pakai botol kaca, aku nggak bisa pakai paper bag. Jadi harus pakai plastik. Karena berat kan. Terus kalau misalnya aku pakai botol plastik karena ringan, aku bisa pakai non plastik bag gitu. Jadi aku akhirnya memilih untuk ya udah mendingan kita pakai sih botol plastik karena memang di Indonesia lebih di recycle. Jadi untuk make sure customer bisa merecycle botol plastiknya itu gimana? Dibalikin ke Burgreens lagi kah? Enggak, kita sih rekomen di packaging kita untuk mereka cuci dan dispose responsibly. Kalau misalnya botol plastik tuh asal kamu, sebenarnya kuncinya kalau sebagai consumer ya, asal kayak di rumahku aku juga misahin sampah gitu ke 13 item. Tapi botol plastik tuh yang paling gampang. Jadi botol plastik yang penting kamu cuci, terus kamu pisahin. Jadi pada saat pemulung mau ngambil, mereka gampang dan nggak perlu bersihin lagi. Makanya kalau kita ngomongin sustainability, kita harus paham banget konteks lokalnya. Kayak nggak semua yang eco-friendly di luar negeri, di Indonesia itu actually lebih eco-friendly dari yang udah ada. Tapi kalau kita ngomongin di Indonesia, apa sih yang paling eco-friendly? Kita ngeliat aja cara nenek moyang kita mengemas makanan sih, pakai daun pisang, terus pakai rotan tuh, kotak rotan dan lain-lain. That's the most sustainable solution you can ever find gitu. Dan the cheapest. Cuma unfortunately kan memang ada certain things yang nggak bisa dipakein si daun pisang itu kan. Nah, di Burgreens kita pakai daun pisang tuh. Jadi kan kalau kita tuh makanannya tadinya kan dilapisin plastik zaman dulu banget. Sekarang akhirnya kita ganti ke ya udah 4-5 tahunan lah kita ganti ke daun pisang sebagai alas gitu. Oke. Kalau Burgreens sendiri kan ini ya punya values yang bisa dibilang lumayan ideal lah dan mungkin seharusnya dilakukan semua company dan semua restoran. Tapi sayangnya kan masih sedikit. Nah, di dalam Burgreens sendiri apakah semua karyawan, semua employee-nya itu punya visi tujuan yang sama? I would say the management definitely ya. Definitely kalau management kita, jadi gini, namanya company kalau ideal kita ngomong semua orang have to believe in the vision and mission. Unfortunately dunia kita kan nggak selalu ideal ya kan. Aku di restoran, aku nggak mungkin bisa hire staffku di operasional yang semuanya peduli lingkungan. Karena the truth is they don't care gitu kan. Cuma kita educate di company. Cuma kalau manajemen kita lumayan strict bahwa there has to be a value alignment. Karena orang yang mau
kerja di Bergreen sebagai manager, it's hard work gitu loh. Buat kita maintaining this impact model dengan bisnis yang tetap profitable dan tetap bisa berkembang, dan tetap harus mikirin problem yang dimiliki bisnis-bisnis lainnya yang non impact. Jadi definitely kalau management, I would say they're pretty much aligned. Kalau misalnya di level office staff sama di apa namanya di operational team, kita mencari orang yang baik. Itu kayak value nomor satu yang kita selalu apa namanya yang nggak bisa dikompromis lah. Pokoknya orang ini harus baik, bisa bekerja dalam tim. Karena kita percaya orang yang baik itu orang yang punya empati lebih tinggi, sehingga saat kita edukasi program-program kenapa kita mengajak gaya hidup mereka vegetarian dan gaya hidup hijau, kita nggak boleh mereka pakai plastik di kantor dan lain-lain, itu mereka akan lebih mengerti kenapa mereka harus ngelakuin itu dibandingin orang yang mungkin ignorant, nggak pedulin orang lain, nggak peduli lingkungan sekitar gitu. Jadi kita itu sih bottom line-nya gitu. Jadi kita we do educate. Tapi apakah semua orang yang kerja di Burgers vegetarian dan vegan? Enggak. Jadi kalau di Burgers itu kita mix lah. I would say kalau di management sama office about 50-50. Jadi 50% vegetarian dan vegan, 50% tuh flexitarian biasanya. Jadi mereka itu biasanya orang yang omnivore lah ya, makan semua, tapi mereka udah consciously ngurangin meat intake karena mereka lakuin itu ya buat kesehatan atau lingkungan. Kak Helga tadi kan mention ini kan apa namanya Green Butcher Foods. Ini itu dari apa dan kayak gimana cara bikinnya mungkin? Jadi ini startup yang kita baru cooking dari April kemarin. Sebenarnya kita bikin chicken alternatif sama beef alternatif yang udah kita pakai di Bergreens, menggunakan teknologi extrusion. Jadi itu tuh extrusion itu tuh membuat kita bisa mengconvert bahan-bahan yang high protein seperti soy protein atau mushroom menjadi punya tekstur seperti chicken atau beef, tanpa menggunakan preservatif atau bahan-bahan lainnya, bahkan bisa gluten free tanpa pakai gluten karena teknologi ini yang creating the texture gitu. Jadi that's the things that we've been working, dan kita kan sebenarnya udah banyak ditanya customer, lu jual dong beef chunk sama chicken yang bisa gue pakai buat masak gitu. Jadi gue ya kadang-kadang kan orang nggak mungkin makan di restoran terus-terusan gitu kan. Terus ada beberapa B2B juga yang lain kayak hell, lu jual dong meat lu karena restoran gue ini udah mau coba pakai punya plant based option, tapi PR banget untuk mereka innovate dari nol dan mahal. Sejujurnya teknologi itu lumayan mahal. Nah gara-gara itu ya udah akhirnya kita melihat ada demand, ya udah kita sekarang mulai jual our meat itu dalam bentuk frozen gitu. Sekarang sih dijual dalam bentuk dalam brand Bergreens, tapi mulai September nanti kita akan launch produk itu dalam brand baru namanya Green Butcher Foods. Terus kita bakal jual plain chicken sama plain beef chunks-nya. Available di semua Bergreen stores, available di online stores kayak Tokopedia, bakal ada Green Butcher website juga, Shopee juga ada, dan hopefully nanti bakal ada di health grocer dan supermarket. Bergreens kan lumayan jadi apa ya, sinonim gerakan vegan gitu di Jakarta dan makanan sehat. Nah, kalau misalnya ngobrol sama orang yang baru tahu gitu, kan aku juga kebetulan vegan kan. Nah, jadi biasanya tanya kayak, udah coba Bergreens belum? Terus kebetulan aku cuma pernah nyoba Bergreens dulu banget yang masih ada di Rempoa. Ini jadi kayak Bergreens kan company-nya brandingnya environment sama social issues kan, kayak empowering women, kayak fair trade. Nah, apakah itu semua values yang ada kalau misalnya kita menjadi vegan? Apakah is that about it? Vegan itu sebenarnya essentially adalah apa ya, ethical stance sebenarnya kan. Jadi vegan tuh is all about recognizing bahwa animal itu punya rights untuk hidup dan untuk menentukan sendiri mereka akan ngapain, sama seperti manusia. Jadi mereka kayak menganggap manusia sama animal itu tuh bukan manusia di atas animal, tapi manusia equal dengan animal gitu. Jadi kalau vegan itu it's more on an ethical stance. Tapi banyak orang menjadi vegan either for health atau environmental reason juga. Cuma biasanya what keeps people being vegan itu pasti ethics gitu. Karena kan kita kan apa ya, kalau vegan itu mengambil keputusan yang bener-bener nggak mainstream. At least for now. Aku yakin 10 tahun lagi vegan tuh bakal mainstream. Aku yakin sekali. Karena kita bisa lihat di Amerika, Eropa, sama Australia, anak-anak muda, either mereka vegetarian, vegan, or they're flexitarian, reducing meat consumption, itu udah kayak mainstream banget gitu di generasi kita. Nah, cuma kalau misalnya orang rata-rata, apalagi di masa-masa vegan baru-baru gini, rata-rata yang biasanya keep them vegan tuh ethics. Cuma nggak dikit juga orang yang starting that as an environmental activism atau health gitu, health movement. Tapi kalau misalnya kayak apakah
empowerment of women, empowerment of farmers itu vegan values, itu mungkin nggak directly, tapi rata-rata orang yang udah berpikir animal rights itu sama kayak human rights, pasti peduli sama human rights. Rata-rata lah, most of the time, ya nggak sih? Kalau human kan kita lebih deket lah ya sama kita gitu dibanding animal, misalnya sapi sama babi, mungkin nggak semua orang pernah berinteraksi sama sapi dan babi dan ayam gitu. Tapi kalau human kan we interact with each other. Jadi kalau orang udah merhatiin animal, rata-rata mereka juga lebih deket lah sama isu-isu tentang kayak gender equality dan lain-lain. Tips buat kayak mungkin kita sebagai orang awam gitu, bukan yang pelaku bisnis. Jadi mungkin sebelumnya aku mau memberikan mau share kayak hasil researchku gitu yang mungkin hopefully empowering kita semua untuk mengambil individual choices yang lebih environmental friendly ya. Jadi aku dengerin podcast gitu dari environmentalist yang kerjanya tuh bikin data tentang environment sama kayak environmental action atau climate change action. Dia bilang setelah dia udah kumpulin semua data, dia hitung-hitung sustainable solution yang paling bagus tuh seperti apa, ternyata 80% dari climate change issue itu bisa kita solve hanya dengan mengganti pola hidup. Jadi teknologi solar, teknologi macam-macam yang mahal-mahal itu, nggak semuanya mahal ya, banyak elektrikan lah, teknologi yang lebih mahal, itu hanya menyelesaikan 20% dari climate change problems. 80%-nya lies in our individual choice. Nah, apa aja sih yang bisa kita ganti gitu ya dengan mudah menurut aku sih dan sangat impactful. Pertama, start with your diet. Kalau kamu mungkin bisa go 100% plant-based, kita tahu bahwa plant-based diet itu carbon footprint-nya 40% dari animal-based diet. Jadi kita bisa cut lebih dari setengah carbon footprint kita secara individual, hanya dengan mengganti pola makan. Kalau kamu nggak bisa fully plant-based, at least pastikan kamu mungkin dalam seminggu sebagian besar plant-based. Jadi misalnya 5 hari kamu plant-based, 2 hari kamu mau makan animal product, silahkan gitu. Tapi at least jadi start reducing your meat intake and change it to plant protein. Itu step number 1. Step number 2 mungkin ya gaya hidup yang minim sampah gitu, seperti yang Clinomic juga promote gitu kan melalui produknya dan movementnya. Karena sampah individual itu banyak banget yang bisa kita kurangin. Nah, personally kalau aku cara nguranginnya gimana, aku home composting. Itu aku sejak home composting tuh ngurangin 70% sampahku. Dan itu tuh aku ngerasa happy banget gitu. Aku ngerasa gila, gue mengurangi banyaknya sampah-sampah yang otherwise would have gone to TPA gitu kan. Dan kita udah lihat lah TPA tuh kondisinya nggak banget gitu. Terus step berikutnya, kalau misalnya setelah food composting, itu sih kalau di rumahku aku misahin sampah. Dulu aku misahin cuma plastik botol yang aku cuci bersih supaya bisa dipakai lagi sama pemulung gitu. Tapi sekarang nih kebetulan di komplekku ada gerakan zero waste. Jadi kita tuh diajak untuk memisahkan sampah ke 13 jenis sampah, terus kita kumpulin tiap 2 minggu sekali, di mana mereka akan kasih ke bank sampah. Jadi semua sampah rumah kita itu benar-benar akan going to recycling center. I think that's the dream kali ya, kalau misalnya kita semua bisa menginfluence mungkin lingkungan sekitar kita, mungkin perumahan atau apartemen untuk bekerja sama dengan bank sampah dan going towards zero waste gitu. Jadi itu menurut aku impactful banget. Bayangin deh kalau satu perumahan gede aja ngelakuin itu berapa banyak gitu kan yang bisa kita save. Terus yang berikutnya yang bisa kita lakuin, sebenarnya hasil research-nya juga bilang kalau punya anak dikit tuh lebih environmentally friendly. Tapi obviously this is a personal choice. Cuma kalau hitungan sustainability-nya, punya anak maksimum 2 sesuai dengan jumlah parent-nya gitu kan. Karena kita nggak mau jumlah populasi kita gini, kita pengennya populasinya gini aja. Terus sama ini ya, fly less, itu yang ngaruh banget ke lingkungan juga. Kalau misalnya kamu nggak bisa fly less karena pekerjaan, kamu bayar aja carbon tax. Jadi misalnya kita, ya kalau punya uang lah ya, obviously. Kalau kamu bisa, bayar aja carbon tax supaya carbon tax itu dipakai untuk ini kan reforestation kan. Jadi bisa kayak carbon neutral lah gitu saat kita traveling. Dan yang terakhir ini sih pakai shared public transportation. Jadi kayak penggunaan kayak GoCar, GrabCar, sebanyak mungkin gitu, mungkin dikombinasi sama mobil pribadi, atau kalau teman-teman naik sepeda dan lain-lain, obviously itu juga mengurangi polusi udara gitu. Iya, aku aware banget sih karena tinggal di Melbourne kan, kayak kalau bolak-balik Jakarta Melbourne itu kayak the same amount of carbon footprint kayak aku hidup selama setahun gitu kan. Pokoknya mikirinnya mungkin kalau kayak mau berubah gitu, selalu berpikir bahwa kalau gue melakukan suatu kegiatan, kira-kira dampak lingkungannya apa? Gimana cara gue minimize? Gak mungkin ada orang yang bisa kayak 0% carbon footprint.
itu nggak pernah gitu kan. Tapi gimana caranya kita living carbon minimum carbon footprint lifestyle lah gitu. Kan kita dari tadi ngomongin kayak pribadi doang kan, tapi kan kayak yang role paling besar tetap kayak big government atau kayak companies yang actually do so much worse than us kan. It's not. The research says 80% of climate change cause itu karena individual choice. Kalau misalnya kita, government can only do so much. Obviously kalau government yang push, cepet. Ya kan? Tapi tanpa collective consciousness, nggak bakal terjadi itu sustainable future. Gitu. Jadi kalau government kan sistemnya kayak punishment. Kalau lo ngelanggar, lo dihukum. Tapi kalau kita yang berubah, dan which is I think lebih faster ya, kalau misalnya kita individual yang berubah, asal kita lakukan secara kolektif, itu impact-nya jauh lebih gede. Jadi makanya tadi itu aku research yang menurut aku mind blowing banget adalah 80% of climate change causes itu bisa di-solve kalau misalnya kita sebagai individu berubah gitu. Dan sebenarnya jangan lupa kan bahwa produk yang kita choose to buy itu kan yang menentukan what kind of companies are getting rich. Kalau kita beli tanpa kesadaran, kita beli yang paling murah tapi yang paling merusak lingkungan, obviously those businesses will survive. Mereka yang paling profitable, mereka jadi konglomerat gitu. Cuma kalau misalnya kita sebagai konsumen sadar, terus kita hanya membeli dari company-company yang sadar lingkungan gitu. Kan ada shift of wealth, dan shift of wealth itu adalah shift of power gitu. Jadi menurut aku sih tipe mungkin environmentalist yang sangat percaya bahwa the change should start from ourselves. The change should start from ourselves, and it starts from the products that we choose to buy and support. Helga truly sums up the whole spirit of Clinomic and Cuan Lestari perfectly. Pantengin terus Clinomic Radio untuk konten menarik lainnya seputar bisnis ramah lingkungan. We have a new episode every Friday. Fingers crossed. Thanks for listening dan salam Cuan Lestari.